advice saya untuk pasien ya, terutama perempuan gitu, yang doyannya makan kecut-kecut. Please remember to wash off or rinse. Kumur-kumur. Yes. Dan even worse, kalau pasiennya lagi hamil atau menopause. Ini kelucuan-kelucuan. Kita akan melakukan Dokkes episode keempat bersama Dr. Tevi, spesialis konservasi gigi. Pertanyaan pertama adalah, ini pertanyaan yang sering kita diskusikan, ya. Kapan pasien itu sebaiknya segera berobat ke dokter gigi, ya? Karena saya punya satu cerita yang paling lucu, ya. Pasien ini sebetulnya giginya sudah sangat-sangat sakit, ya. Tapi dia kesini itu dia bilang bahwa, "Dok, gigi saya yang sakit ini saya tunda dulu aja berobatnya, saya lebih baik botox dulu aja." Nah, jadi menurut saya itu agak-agak unik. Karena apa? Botox bisa ditunda, sakit gigi tidak bisa ditunda. Nah, jadi bagaimana menurut saran Dr. Tevi, kapan orang itu sebaiknya segera berobat ke dokter gigi? Ini pertanyaan sangat klasik gitu. Biasanya orang kan nunggu, gak ada keluhan kok, ngapain sih ke dokter gitu. Sebenarnya kok di gigi itu nggak tahu ya, mungkin di disiplin dokter yang lain juga sama gitu. Prinsipnya adalah jangan tunggu simptom itu keluar dulu baru ke dokter, karena sometimes it's too late gitu loh. Jadi misal contoh pasien yang paling sering adalah gigi dengan cracked tooth, gigi yang retak. Itu biasanya kan datang karena sakit, terus kita melakukan root canal, terus root canal pasien sudah nggak sakit lagi. Tapi kita selalu ngomong sama pasien, this is a time bomb, gitu loh. Jangan delay, do it as soon as. Gitu. Tapi pasien ini enak yo. Mulai dia pulang, makan seperti biasa, mulai memakan kacang. Nah, pikir nggak sakit, pakai malamnya telepon. Dok, kok sakit lagi yo? Besok tak datang kan? Ya, begitu datang ya sudah split in half gitu. Jadi itu makanya kenapa kita selalu advise patient untuk kontrol every 6 months. Pertama untuk maintain oral hygiene, karena karang gigi harus dibersihkan. Debris-debris yang mungkin pasien selalu miss harus dibersihkan. Dan sebenarnya untuk mengecek jika ada karies harus cepat ditangani lebih awal. Jadi nggak sakit itu bukan berarti nggak perlu kontrol ke dokter. Karena pada satu ketika kita makan, ya, nah ini cerita real ini. Saya pernah dulu pada waktu masih sekolah kedokteran jaga bersama dengan salah satu kolega yang sedang sekolah spesialis saraf. Nah, kita beli nasi bungkus bersama, ya. Terus kemudian di tengah-tengah itu tiba-tiba dia teriak bahwa giginya itu pecah karena di nasi bungkus itu nasinya itu ada batunya. Cerita real. Jadi setelah itu giginya crack, ya. Menyebabkan dia harus segera berobat ke dokter gigi pada saat itu juga, karena itu nyeri yang sangat-sangat terasa. Dan kasiannya sebenarnya bukan ke dokter giginya, tapi treatmentnya akhirnya kita cuma bisa cabut toh. Nah, gitu. Ya pasien akhirnya kehilangan giginya itu. Nah, itu yang sangat menyedihkan buat seorang dokter gigi tuh, harus mencabut. Oke. Nah, apa tindakan yang menyebabkan atau membuat kita sebagai dokter, ya, nah, itu paling merasa happy? Dokter Tevi menangani banyak kasus, ya. Nah, mulai anak-anak yang punya problem gigi, Niko. Rewel. Anak saya itu salah satu anak paling rewel yang ditangani dokter Tevi, yang harus dipangku oleh dokter Felix, salah satu dokter kita, ya, sampai akhirnya nurut, ya. Sampai pasien usia yang sudah sangat senior, ya, yang mungkin ketika di treatment itu sambil tiduran begitu. Nah,
apa tindakan atau kasus atau treatment gigi apa yang membuat Dokter Tevi ini pulang paling happy? Every case itu sebenarnya unique in its own way. Tidak satu case itu selalu sama. Misal tempel itu di pasien A dan pasien B pasti beda gitu. Jadi sebenarnya every case is sometimes it's challenging and sometimes it also brings you a lot of satisfaction once you know, oh dulu ya apa ya dulu ngerjain kasus gini ya. Ini kok susah ya. And eventually you somehow that they can overcome that challenge, and then patient goes home happy, hopefully. Jadi bagi saya setiap kasus is always a challenging case, and every challenge we overcome, of course, it is a very satisfying day, knowing that you have gone in and put in a lot of effort, and then knowing that you've done your best to your patient, and then patient go home and they felt that you put in maximum effort, and then they went home and their complaints are done with. I think it brings me a lot of satisfaction. Bagaimana dengan kasus yang membetulkan kesalahan dokter gigi lain ketika melakukan treatment pasien, misalkan ini root canal treatment yang sebelumnya oleh dokter lain yang bermasalah, atau veneernya dokter gigi lain, atau crown dokter gigi lain yang bermasalah. Nah, apakah itu membuat Dokter Tevi itu cukup stres menangani pasien yang model kesalahan karena dokter lain itu, atau gimana feeling? Kalau kita ngomongin retreatment case lah, kan kasus retreatment. First of all, pasti saya tidak pernah ngomong bahwa ini suatu kesalahan. Kesalahan dokter itu. Karena kita harus menjaga etika antar dokter. Jadi, tapi saya tetap jelaskan bahwa ini ada problemnya dan kita tetap harus memfokuskan pasien untuk let's find the solution instead of let's put the blame on someone else. Gitu. Itu yang kita harus tetap maintain waktu kita berinteraksi dengan pasien. Betul. Tapi kalau akhirnya Dokter Tevi berhasil ya, dan pasien merasa lega karena masalah sebelumnya bisa tertangani, itu another level of happiness kan mestinya. Oh, of course, karena kita tahu bahwa retreatment case itu pasti kan nggak mungkin sesuatu yang kita suruh pasien, crownmu tak ganti veneermu tak ganti Betul. Root canalmu tak ganti itu kan sangat konyol gitu dong. Itu pasti kalau retreatment case itu pasti dari komplain pasien sendiri gitu loh. Pasien sudah merasa terganggu, atau mungkin dia mengalami nyeri, atau dia mengalami some level of discomfort, yang sampai akhirnya bilang, wis karapen dandanono, aku mau mari, gitu. Ya. That again itu is going to be very challenging, of course. Tapi yang saya selalu bersyukur adalah bahwa begitu kita dapat pasien yang seperti itu, dan pasiennya juga in the right mindset bahwa let's go for the solution, itu membuat pasien sangat kooperatif, dan akhirnya we can work this case together. Bukan hanya saya, tapi saya juga perlu teamwork antara pasien. Itu sangat menentukan bagi saya. Karena menurut saya ya cukup useless bahwa kalau kita dapat easy case tapi uncooperative patient. Itu kan akhirnya ya we cannot do anything gitu. Dan we don't get anything out gitu loh. Pasien juga nggak dapat sembuh. Pasien pulang masih dengan keluhannya, dan kita pun juga merasa bahwa mungkin kita tidak bisa memberikan yang maksimal. Betul. Pertanyaan terakhir ini pertanyaan yang menarik, saya sendiri ingin tahu jawaban Dokter Tevi. Dokter Tevi ini barusan makan siang coto Makassar. Jadi ini contoh ya, misalkan makan coto Makassar cukup panas ya, terus kemudian mungkin pedes juga ya. Nah, paling enak kan minum es jeruk yang dingin gitu ya, nah untuk menetralkan. Nah, saya tuh ingin tahu apakah makanan yang panas atau minuman yang dingin atau seberapa pedas atau seberapa kecutnya ini
apa dampaknya ke gigi kita? Apakah itu ada dampak negatifnya atau nggak apa-apa? Oke. Ya, first rule is kalau kita makan panas langsung minum dingin itu is always not okay. not okay. Tapi not okay gitu. Karena it actually stresses the teeth. Oke, jadi gigi ketika kena panas terus langsung kita minum dingin, apa yang terjadi di gigi itu? You are actually stressing the structure of the teeth. Karena kan kita perlu tahu bahwa enamel itu sebenarnya kalau nggak salah loh ya. Iya. 95% of inorganic minerals. Iya. Jadi ya kayak kelereng gitu, Dok. Iya. Kita dulu sering manasi di wajan, sebetulnya di air es ya pasti pecah dia. Gitu. So we always carry that kind of risk. Gitu. Oke. Kedua sih advice saya untuk pasien ya, terutama perempuan gitu, yang doyannya makan kecut-kecut, rujak lah, manisan, hal seperti itu. Please remember to wash off or rinse. Kumur-kumur? Yes. Even better kalau punya bicarbonate ya. Oke. Baking soda. Iya. Itu yang dicampurkan di air supaya itu kumur pakai larutan seperti itu. Itu sebagai larutan buffernya gitu. Okay. Karena kita mau benar-benar rinse off the excess acid yang ada di rongga mulut. Karena kalau kita leave it on untuk cukup lama, itu akan actually promotes terjadinya suatu caries. Oke. Yes. Jadi mungkin yang terburuk adalah kalau makannya sudah panas, kecut, pedes, terus minumnya juga dingin, terus kecut juga, maybe itu menyebabkan risiko crack itu paling tinggi. Kira-kira begitu. Dan even worse, kalau pasiennya lagi hamil atau menopause. Karena menurut jurnal yang terbaru, ternyata ini something to do with hormonal changes kan. Karena waktu perempuan lagi sedang hamil atau menopause itu pasti ada hormonal disturbance. Yeah. During this episode, kalau nggak salah ya, the figure is about 80 to 85% of women. Yeah. Their pH of the saliva is actually acidic. Oke. Even kalau pasien ini nggak sedang makan acidic food. Iya. Their natural pH is acidic. Jadi itu kan kenapa maka kita sering dengar pasien, oh aku hamil nih tes 1 gigi. Oh habis ya. Betul. Aku hamil ki kropos 3 gigi. Iya. Aku hamil ki tiba-tiba kok akeh yang mesti tempel. Iya. Nah itu karena it's got to do with their pH of the saliva gitu. Jadi especially for bukan cuma karena kurang kalsium kan berarti, betul? Bukan. Tapi karena memang pH dari air liurnya sendiri menjadi asam karena ada hormonal disturbance seperti itu. In that case itu makanya waktu untuk pregnancy kita selalu bilang ke pasien waktu kamu hamil ini kalau bisa ya kontrol tentu ke SPOG-nya lah. Tapi juga ke dokter gigi karena we have to maintain the oral hygiene and the state of the oral health. Gitu. Karena ya kita tahu the factors, environmental factors is going against the normal environment that we should keep. Gitu. Itu sih, Dok. Very good information. Yes. Menurut saya, Dokes episode keempat ini adalah yang terbaik sampai saat ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wah, excellent nih tadi. Info terakhir ini gua apapun itu.